Wakil Bupati Balangan resmikan Balai Sidang Pengadilan Agama. Wakil Bupati Balangan lantik 42 pejabat struktural untuk jabatan eselon 2 dan eselon 4. Unit kerja kantor imigrasi akan hadir di Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan serahkan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan kepada 517 kakak. Satgas COVID-19 berikan sosialisasi kepada tokoh agama untuk membantu percepatan vaksin di Balangan. Pelaksanaan tes P3K Kabupaten Balangan sudah sesuai protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Cindy Setiarini, berikut batarbangan selengkapnya. Untuk memperdekat pelayanan urusan agama bagi masyarakat, Wakil Bupati Balangan resmikan Balai Sidang Pengadilan Agama bertempat di eks-kantor Dinas Pariwisata Balangan, Kamis 9 September 2021. Untuk memperdekat pelayanan urusan agama bagi masyarakat, Wakil Bupati Balangan resmikan Balai Sidang Pengadilan Agama bertempat di eks-kantor Dinas Pariwisata Balangan, Kamis 9 September 2021. Wakil Bupati Balangan Supiani mengatakan dari perampingan SKPD yang baru saja dilakukan, Kabupaten Balangan memiliki beberapa gedung lebih. Oleh karenanya Pemkab Balangan meminjamkan satu gedung eks-kantor Dinas Pariwisata untuk dijadikan Balai Sidang Pengadilan Agama. Sementara dipinjamkan dulu kan, karena dari Pengadilan Tinggi Agama ini masih mencari ada apakah membangun sendiri mungkin Pak ya. Nah artinya apakah ini yang ditetapkan kan. Cuma kalau ini sudah siap artinya siap on lah sudah kan. Nah, itu. Sementara itu, Supiani menambahkan hal yang sama juga akan dilakukan untuk menghadirkan pelayanan keimigrasian di Balangan dalam beberapa waktu ke depan. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Helmi Thohir mengungkapkan sampai sekarang proses pengadaan pengadilan agama di Kabupaten Balangan sedang dalam proses. Helmi Thohir menambahkan apabila pemerintah daerah nantinya memberikan tanah ataupun memberikan gedung beserta tanahnya yang kaitannya untuk pengadilan agama, tergantung dari kebijakan pemerintah setempat agar pengadilan agama bisa segera hadir di tengah masyarakat Kabupaten Balangan. Itu sangat terima kasih Pak Bupati. Sampaikan ucapan kami terima kasih kepada Pak Bupati dan kawan-kawan. Jadi kalau ini kan tinggal polis-polis saja. Helmi Thohir mengungkapkan berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Amuntai, jumlah perkara keagamaan yang pihaknya tangani 40%-nya merupakan dari warga Balangan. Terkait peminjaman gedung ini, Ketua Pengadilan Agama Amuntai Rusdiansyah sangat menyambut baik atas dukungan Pemkab Balangan. Ia berharap dengan keseriusan Pemkab Balangan dalam pengadaan Pengadilan Agama Amuntai melalui peminjaman gedung ini, proses pengadaan pengadilan agama Balangan bisa semakin cepat. Ini perlu kami minta dukungan dari Pemda juga kan, biar kami bisa, kalau bisa itu ya setiap minggu bisa ke sini kan. Nah, dan itu dukungan juga dibantu oleh tentunya dari Mahkamah Agung sendiri supaya tenaga kami itu ditambah kan, pegawainya kan kurang masih. Nah itu yang repot juga tuh, di kendala juga. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan.
Saat cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah juru sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain juru sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Rencana adanya unit kerja kantor imigrasi di Kabupaten Balangan nampaknya akan segera terlaksana. Pasalnya, tim dari Kemenkumham yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Imigrasi beserta tim kembali mendatangi wilayah yang berjuluk Bumi Sanggam, Rabu 15 September 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini Wakil Bupati Balangan Supiani, mewakili Bupati Balangan Abdul Hadi, melantik 42 pejabat struktural untuk jabatan eselon 2 dan eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Pelantikan dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Balangan, Senin 13 September 2021. Wakil Bupati Balangan Supiani membacakan sambutan Bupati Balangan Abdul Hadi, mengatakan pelantikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Tujuannya untuk memperkuat kinerja setiap unit kerja, meningkatkan pelayanan pada masyarakat menuju terlaksananya visi dan misi. Supiani juga meminta para pejabat untuk secepatnya beradaptasi dengan jabatan yang baru, mengoptimalkan realisasi yang ada dalam rencana kerja, segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana atau belum terselesaikan pada tahun anggaran ini, sehingga target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Ditemui usai pelantikan, Supiani mengatakan pelantikan hari ini merupakan pelantikan yang ketiga dengan jumlah pejabat yang dilantik 42 orang. Setelah 2 pekan yang lalu, melantik 400 lebih pejabat, kemudian pelantikan kedua berjumlah 6 orang. Nah, ini semata-matanya untuk mengisi kekosongan jabatan struktural, karena mana ini merupakan suatu keharusan, tidak ada lagi jabatan yang kosong, dalam artian yang dihentikan, ini semuanya harus terisi semuanya gitu. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Rencana adanya unit kerja kantor imigrasi di Kabupaten Balangan nampaknya akan segera terlaksana. Pasalnya, tim dari Kemenkumham yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Imigrasi beserta tim kembali mendatangi wilayah yang berjuluk Bumi Sanggam, Rabu 15 September 2021. Rencana adanya unit kerja kantor imigrasi di Kabupaten Balangan nampaknya akan segera terlaksana. Pasalnya, tim dari Kemenkumham yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Imigrasi beserta tim kembali mendatangi wilayah berjuluk Bumi Sanggam, Rabu 15 September 2021. Didampingi oleh Wakil Bupati Balangan, tim Dirjen Imigrasi meninjau lokasi yang dipilih untuk tempat layanan fungsi imigrasi atau yang nantinya akan menjadi UKK imigrasi di Kabupaten Balangan. Dalam peninjauan, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Imigrasi Dadan Gunawan bersama Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian dan Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Indra Sakti Sohermansyah, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin, Irfan Sapari Somantri, dan Kepala Urusan Umum MS Perdana Putra, beserta rombongan langsung ke eks gedung kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paringin Selatan, yang merupakan tempat yang rencananya akan menjadi UKK imigrasi Kabupaten Balangan. Hampir semua ruangan dicek untuk melihat kelayakan bangunan. Selain itu, pada kesempatan yang sama, diskusi bersama Wakil Bupati Balangan Supiani pun dilakukan, terutama membahas tentang persyaratan lanjutan untuk perjanjian kerjasama keberadaan UKK imigrasi di Balangan. Tempat yang diajukan oleh Pemkab Balangan ini dianggap layak dan strategis untuk pelayanan fungsi keimigrasian yang akan dijalankan. Dadan Gunawan menjelaskan pemilihan eks kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan sudah memenuhi prasyarat yang ditentukan oleh Kemenkumham. Lantas ke depan dari hasil peninjauan tersebut, pihaknya pun akan memberikan laporan kepada Kemenkumham untuk kemudian ditindaklanjuti perihal persyaratan perjanjian kerjasama. Lanjut, Dadan Gunawan mengatakan bahwa UKK imigrasi di Kabupaten Balangan akan melayani segala urusan fungsi imigrasi yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan layanan tersebut mengabaikan fungsi domisili, di mana warga negara Indonesia yang memenuhi syarat pasti akan dilayani. Dalam konteks fungsi keimigrasian tentunya fungsinya utuh karena ini unit kerja. Berarti fungsi yang ada di satker induknya, fungsi layanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat akan menjadi hadir di Kabupaten Balangan ini. Dadan Gunawan menjelaskan tentu saja ada pengecualian bagi warga negara asing yang penanganannya dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin. Sementara UKK imigrasi di Kabupaten Balangan akan menjadi saring yang juga ikut melakukan pengawasan. Rencana keberadaan UKK imigrasi di Kabupaten Balangan disambut baik oleh Pemkab Balangan, apalagi hal tersebut merupakan usul dari Bupati Balangan, Abdul Hadi, dan Wakil Bupati Balangan Supiani. Tujuannya agar Kabupaten Balangan semakin berkembang dan lebih maju serta sejahtera. Wakil Bupati Balangan Supiani menyampaikan pihaknya akan mengurus hibah, baik lahan maupun gedung yang nantinya disiapkan untuk UKK imigrasi di Kabupaten Balangan, sembari proses pemenuhan syarat untuk keberadaan UKK imigrasi. Bella Kirarendra dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebanyak 517 kakak di Kabupaten Balangan terima bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan pasca bencana awal tahun 2021. Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Selasa 14 September 2021. Sebanyak 517 kakak di Kabupaten Balangan terima bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan
pasca bencana awal tahun 2021 kemarin. Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Selasa 14 September 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan Pemkab Balangan akan mengerahkan tim pengawasan agar dana yang disalurkan benar-benar terarah untuk rehabilitasi. Bahkan penerima bantuan juga akan diminta perihal kwitansi pembelian dan biaya tukang sebagai bukti penggunaan dana tersebut. Harapan kita mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga kita di Kabupaten Balangan, bisa meringankan untuk kepentingan rehabilitasi rumah, dan mudah-mudahan ke depan bencana banjir di daerah kita sudah tidak sebesar di awal tahun kemarin. Berdasarkan data yang disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Haji Rahmi mengatakan 517 kakak yang menerima bantuan terdiri dari 44 desa dan 7 kecamatan di Balangan. Untuk Kecamatan Paringin ada 34 penerima bantuan bagi rumah terdampak banjir dan mengalami rusak ringan. Kemudian pada Paringin Selatan 39 penerima, Kecamatan Lampiong sebanyak 120 penerima, Kecamatan Juai 208 penerima, dan Kecamatan Halong 20 penerima bantuan. Selain itu pada Kecamatan Tebing Tinggi juga terdapat 60 penerima bantuan, dan di Kecamatan Awayan terdaftar 36 penerima bantuan. Sementara itu di Kecamatan Batu Mandi tidak menerima lantaran tidak terdampak bencana. Lebih lanjut, Haji Rahmi menyampaikan secara keseluruhan total dana yang disalurkan dalam program bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan di Kabupaten Balangan mencapai 5 miliar 170 juta rupiah dan per unitnya menerima 10 juta rupiah. Diketahui pula penyaluran dana stimulan ini diserahkan melalui via rekening bank penerima, di mana BPBD Balangan bekerja sama dengan Bank BRI untuk pengelolaan uang yang diserahkan. Terpisah, Hairullah yang mewakili masyarakat Desa Pimping pada serah terima bantuan ini menyampaikan untuk kondisi yang paling parah pasca bencana banjir kemarin terletak di Desa Teluk Karya dan Desa Pimping, Kecamatan Lampihong. Yang pasti kita harapkan penggunaan uangnya itu kan untuk perbaikan rumah, segala apa yang rusak itu diganti, diperbaiki semuanya. Itu aja yang kita harapkan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. 1, 2, 3. Di sana, Nenek sudah vaksin. Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan berikan sosialisasi kepada tokoh agama, kepala KUA, dan pimpinan pondok pesantren guna membantu percepatan vaksinasi di Kabupaten Balangan. Bertempat di Aula Asyisyura Kantor Kementerian Agama Balangan, Rabu 15 September 2021. Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan berikan sosialisasi kepada tokoh agama, kepala KUA, dan pimpinan pondok pesantren guna membantu percepatan vaksinasi di Kabupaten Balangan, bertempat di Aula Asyura Kantor Kementerian Agama Balangan, Rabu 15 September 2021. Sekretaris BPBD Kabupaten Balangan Haji Rahmi mengatakan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut rapat Satgas COVID-19 pada Kamis lalu 9 September dengan pembahasan percepatan vaksinasi. Kita Kabupaten Balangan berupaya untuk melakukan percepatan vaksinasi, dan salah satu upaya percepatan vaksinasi itu tentu saja adalah kita butuh dukungan dari para tokoh agama, para pimpinan organisasi keagamaan, dan juga pimpinan pondok pesantren untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat sehingga masyarakat kita
menyamakan persepsinya dan tergerak kesadarannya untuk mengikuti kegiatan vaksinasi yang sudah dijadwalkan dan disiapkan oleh pemerintah, yang pada hari ini ketersediaan vaksin kita insya Allah sudah lebih dari cukup. Haji Rahmi berharap dengan persamaan persepsi di masyarakat, hal ini dapat membantu upaya nasional untuk tercapainya target vaksinasi agar masyarakat lebih kebal terhadap tularan dari COVID-19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Muhammad Yamani menyambut baik upaya Satgas COVID-19 dalam rencana aksi percepatan vaksinasi ini. Haji Muhammad Yamani berharap pesan positif yang disampaikan dalam sosialisasi ini dapat kembali disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kesan negatif atau penolakan terhadap vaksin. Adanya persamaan persepsi dan satu misi, satu mindset yang sama untuk sama-sama mensosialisasikan program vaksinasi ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, pesan-pesan positif itu bisa sampai kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi pesan-kesan negatif, dan masyarakat semuanya endingnya itu mau untuk divaksin. Terakhir, Haji Muhammad Yamani mengatakan bahwa pada hari ini sudah diminta pada Kepala KUA untuk menyampaikan kepada calon-calon pengantin, kemudian dari tokoh agama, tokoh masyarakat menyampaikan kepada masyarakat atau majelis taklimnya, dan dari pondok pesantren menyampaikan kepada santrinya. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Bupati Balangan Abdul Hadi pantau pelaksanaan tes P3K yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Batu Mandi, Selasa 14 September 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir pula perjumpaan kita di Baterbangan edisi kali ini. Saya Sini Setiarini mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan, Abdul Hadi memantau pelaksanaan tes P3K yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Batu Mandi, Selasa 14 September 2021. Abdul Hadi dalam kegiatannya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala BKPSDM memantau kegiatan tes P3K yang berlangsung sesuai protokol kesehatan. Lihat kegiatan tes P3K itu. Alhamdulillah tadi sudah memenuhi prokes COVID-19, semuanya pakai masker. Abdul Hadi juga menghimbau agar para peserta P3K tetap memenuhi protokol kesehatan, mengingat COVID-19 di Balangan masih ada. Berdoa dan berusaha itu, mudah-mudahan lolos. Tetap taati protokol COVID, karena sebagaimana kita ketahui bersama, COVID masih lumayan tinggi. Selanjutnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Balangan, Supriyanur mengatakan untuk tes P3K sudah dimulai sejak Senin 13 September dengan jumlah formasi 435 orang. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi CPNS, itu baru dilaksanakan pada tanggal 27 September sampai dengan 5 Oktober 2021, yang akan dilaksanakan di Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Balangan. Di antara P3K dengan CPNS itu tanggung jawabnya beda-beda, Pak. Kalau P3K itu tanggung jawabnya dari Kementerian Pendidikan.
Kalau CPNS itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Terakhir, Supriyanur juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari Bupati Balangan, baik berupa dana dan swab antigen gratis bagi peserta P3K dan CPNS di Kabupaten Balangan. M. Andre Maulana dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.